Pernah nggak sih kalian bayangin kalau korupsi itu bisa dicegah sejak kita masih kecil? Padahal kebiasaan kecil kayak bohong, nyontek, atau nggak jujur itu bisa jadi awal dari pelaku korupsi kalau dibiarin terus-menerus. Nah, di video ini kita bakal bahas gimana sih peran lembaga pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi dalam mencegah pemberantas korupsi. Yang pertama ada di sekolah dasar. Sekolah dasar perannya itu fokus ke pembentukan karakter. Di sini anak-anak diajarkan disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Contohnya sederhana banget, nggak nyontek, nggak ambil barang orang, nggak berani ngaku salah. Hal kecil kayak gini penting banget, karena ini jadi dasar upaya anak nggak tumbuh jadi orang yang nggak suka curang. Nah, memasuki era SMP, anak-anak biasanya sudah mengenal yang namanya korupsi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui korupsi itu apa. Pengertian korupsi sebelumnya yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus. Corruptus itu berarti kebusukan, lalu ada keburukan dan ketidakjujuran, lalu penyimpangan dari kesucian. Lalu ada secara umum korupsi adalah tindakan ketidakjujuran yang tidak bermanfaat untuk jabatan, kuasa, atau kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun orang lain. Lalu ada menurut World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan kuasa dan untuk keuntungan pribadi saja. Lalu ada dampak korupsi untuk masyarakat tersendiri, yaitu ekonomi biayanya tinggi atau harganya mahal gitu, harga barang dan jasa. Lalu ada membebani masyarakat dan memperlambat pengantasan korupsi. Lalu ada akses layanan publik yang terbatas untuk masyarakat miskin, sulit mendapatkan akses pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan rumah layak dihuni. Yang keempat, di SMA pemahamannya udah lebih dalam, siswa bisa bahas kasus korupsi yang nyata, ngerti dampak ekonomi dan sosial, ikut kampanye anti korupsi. Di tahap ini yang penting adalah membangun integratif, artinya tetap jujur dan walaupun nggak ada yang lihat. Jadi yang terakhir, perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, mahasiswa punya peran besar sebagai agen perubahan. Mereka bisa melakukan penelitian, ikut organisasi anti korupsi, dan menyerahkan keadilan. Jadi pendidikan itu bukan cuma soal nilai, tapi juga membantu karakter. Kalau dari kecil kita udah diajarin jujur, besar nanti kita bisa jadi generasi yang bersih dari korupsi. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, karena perubahan yang besar selalu dimulai dari hal yang kecil.